Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah serta rahmat-Nya. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, atas kemudahan serta pertolongan dan bimbingan di dalam bulan yang penuh berkah ini, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah dengan berbagai bentuk dan juga melaksanakan berbagai kebaikan guna meraih predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat puasa dan semua rangkaian ibadah dan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullahu taala yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada baiknya kita saling mengingatkan di bulan yang penuh berkah ini agar kita tidak terjerumus ke dalam kelalaian dan terjatuh ke dalam suatu perkara yang tidak menguntungkan atau tidak menambah kebaikan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa kita telah melewati 10 pertama Ramadan, kemudian sekarang berada di 10 pertengahan Ramadan, dan Ramadan ini kurang lebih ya sudah berlalu separuh dari Ramadan, sehingga yang tersisa separuh lagi, dan yang tersisa tersebut adalah hari-hari yang sangat menentukan serta malam-malam yang sangat menentukan. Kemudian juga ya begitu cepat ya perjalanannya akan lebih terasa cepat dari ya 10 pertama dan 10 pertengahan ini. Oleh karena itu, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kembali ketakwaan yang telah kita lakukan, berbagai ketaatan dan ubudi yang telah kita kerjakan. Mari untuk dimaksimalkan lagi. Mari kita tingkatkan lagi. Mari semakin bertambah ya semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Jangan sampai hari-hari yang kita lewati tanpa ada kebaikan yang spesial di bulan yang penuh berkah ini, atau tidak menambah tinggi derajat keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga puasa kita semua. Mari kita menjadi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, membaca, mentadabur, menghayati, mengamalkan. Begitu juga mari kita jaga puasa kita semua, yang konsekuensinya adalah menjaga segala ya anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang berpuasa bukan sekedar sesungguhnya puasa bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum, akan tetapi adalah menahan diri dari semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga pertama telah berlalu, dan sepertiga itu bukan hal yang sedikit. Kata Nabi, wathuluth kathir. Sepertiga itu banyak. Ya.
Maka barang siapa yang telah melakukan amal kebajikan, ketaatan, bersemangat, ya, maka terus pertahankan dan tingkatkan. Barang siapa yang masih mungkin belum maksimal, maka bergegaslah. Malaikat selalu menyeru kita, ya, di setiap malam, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah, bergegaslah, bersegeralah, ya, lakukan amal kebajikan. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang masih, ya, diliputi dirinya rasa malas, ya, belum bangkit semangatnya untuk beramal, bahkan masih mungkin terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, ya, mendengarkan musik, nyanyian, ya, kadang baca berita, mengikuti berita, informasi yang tidak ada manfaatnya, habis waktunya seperti itu. Sangat disayangkan di waktu-waktu penungguan, misalnya di bandara, tempat-tempat di stasiun dan berbagai tempat, ya, apalagi akan menghadapi hari mudik dan seterusnya. Maka sungguh saya disayangkan betapa banyak waktu yang habis tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ya, di mana saja kita bisa mendengarkan Al-Quran, bisa membaca, apalagi ada di HP kita masing-masing aplikasi Al-Quran. Ya, semua itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kita bisa berzikir, kecuali tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Ya, perjalanan dalam pesawat, dalam kereta api, ya, dalam bis, kemudian sambil juga mengemudi, lisan kita tidak kaku. Dan dalam perjalanan kita ke kantor, perjalanan kita ke mungkin tempat kita berbisnis kita dan seterusnya, ya, perjalanan dari rumah ke masjid, maka semua hal itu kesempatan dan peluang yang harus kita isi dengan ketaatan. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ya, tatkala beliau ditanya ayyus shaimina a'zamuhum ajran, faqala Rasulullah SAW aktsaruhum dzikran lillahi ta'ala. Siapakah orang-orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Nabi SAW menjelaskan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling, ya, fastabiqul khairat, mari kita saling mengingatkan, saling tolong-menolong dalam kebajikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia, meraih predikat taqwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah. Kita akan tetap melanjutkan kajian tentang akidah. Kendati suasana di bulan Ramadan, tapi akidah merupakan landasan yang harus senantiasa, bahkan wajib menjadi perhatian kita, karena merupakan pondasi, merupakan landasan dalam kehidupan, dalam beragama, dalam beribadah. Tentunya akidah yang kita maksud adalah akidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, akidah ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan golongan yang mendapatkan jaminan keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam pembahasan, ya, pasal yang pertama dari prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Salah seorang dari imam ahli sunnati wal jamaah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dikenal dengan Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah di zaman beliau. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa prinsip dasar beragama Imam Malik rahimahullah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, memperingatkan dari bid'ah dan juga sifat taklid atau sikap taklid, membabi buta, taklid, ya, mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tidak mengetahui dalilnya. Wa tahdhir minal ibtida', yaitu memperingatkan umat dari hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang diada-adakan di dalam agama ini, yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya, yang bertentangan dengan kaidah syariat. Nah, semua hal itu dikategorikan ke dalam perkara yang bid'ah,
Dan Imam Malik merupakan salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah yang sangat tegas ya di dalam perkara ini. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Karena ini merupakan perkara yang sangat ya urgent dan sangat mendasar di dalam agama Islam, terutama di dalam kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah jelaskan sebelumnya perkataan ya Imam Khalid bin Nizar Al-Aili bahwa beliau menjelaskan bahwa saya tidak pernah melihat seorang ulama yang sangat berpegang teguh ya kepada Al-Qur'an daripada Malik bin Anas ya rahimahullah. Sehingga beliau rahimahullah dalam setiap perkara yang disampaikan ya maka senantiasa berdalil dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan ilzam maqala Rasulullah sallallahu fi hajjatil wada, ikutilah apa yang pernah disampaikan, wasiat yang pernah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu haji wada. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat kaum muslimin yang ikut ya menunaikan haji bersama beliau tatkala itu ya mengatakan kepada mereka taraktu fiikum amrani, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, itu Al-Qur'an dan sunnah. Maka kata Imam Malik ilzam ma qalahu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ikuti ya ikuti apa yang telah disampaikan Nabi, wasiat telah disampaikan Nabi di waktu haji wada, yaitu amrani taraktukuma wa taraktuhuma amrani taraktuhuma fiikum lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang telah aku tinggalkan kepada kalian, telah aku wariskan kepada kalian, dan kalian tidak akan dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan ya, huruf lan ini apabila masuk pada fi'il mudhari' itu bermakna abada, selama-lamanya. Lan dinamakan dengan lan ta'bid, memberikan makna yaitu untuk selama-lamanya. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ya di dunia ini selama ya selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran, Kitabullah, wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang telah menjadi konsensus ya ahli sunnati wal jamaah, bahwa landasan kita dalam beragama qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita jaga, kita pelajari dan berpegang teguh kepada keduanya. Alhamdulillah. Baik. Mohon maaf para pemirsa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Malik rahimahullah ya juga pernah mengatakan qala rahimahullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam al-muslimin wa sayyid al-alamin idza su'ila an syai' fala yujibu hatta ya'tiyahu al-wahyu min as-sama'. Imam Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam kaum muslimin. Naam. Wa sayyidul alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul alamin, sayyidu waladi Adam wala fakhr. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah penghulu ya keturunan Adam alaihi salam. Ya. Manusia yang termulia. Sayyidul alamin. Dan beliau imamul muslimin. Uswah, qudwah. Imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti, yang wajib untuk
dijadikan sebagai uswah dan qudwah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi SAW telah ada pada diri Nabi SAW, telah ada pada diri Nabi SAW uswah yang terbaik, panutan, tauladan yang terbaik, yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, orang yang mengharapkan negeri akhir, pasti mereka akan beramal. Mereka di antara amal mereka banyak berzikir. Maka uswah, qudwah mereka di dalam beriman, di dalam beramal, di antara yang paling utama yang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dalam rangka zikir kepada Allah, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah baik dalam bentuk lisan atau perbuatan dan ketaatan, tiada yang menjadi tauladan, panutan, ya, contoh mereka kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam imam kita kaum muslimin, ya, yang wajib ditaati, yang wajib kita cintai, dan kita, ya, berloyalitas kepada sunnahnya. Apabila beliau ditanya tentang sesuatu, maka beliau tidak menjawab sampai turun wahyu dari langit. Nah, karena beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah beliau mengatakan sesuatu dan melakukan suatu amalan, suatu perkara, kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tidak lain kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, beliau mengatakan kepada sahabat, ya, yang ingin menulis perkataan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, uktub ma kharaja min fiyya illa al-haq. Tulislah, karena tiada yang keluar dari mulutku kecuali adalah al-haq, kebenaran. Maka semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu telah terputus. Wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada yang tersisa, tiada yang ditinggalkan beliau kecuali adalah wahyu yang telah diturunkan kepada beliau, Al-Quran dan hadis. Maka kewajiban kita adalah berpegang teguh, mengamalkan, melaksanakan, nah, sebagaimana yang telah diikuti dan telah dipraktekkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Wan Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi juga termasuk muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau yang juga meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis kitab Ar-Risalah, dan beliau juga, ya, berguru kepada Imam Malik rahimahullah. Nah, beliau mengatakan, qala su'ila Malik bin Anas, su'ila Malik bin Anasin anis sunnah, qala ma la isma lahu ghairus sunnah, wa tala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Baik, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Imam Malik rahimahullah, ya, ditanya tentang sunnah. Apa itu sunnah? Tentu sunnah yang dimaksud di sini adalah at-tariqah, yaitu jalan. Jalan siapa? Jalannya Rasulullah. Ya, jalan hidupnya Rasulullah. Konsep hidupnya Rasulullah. Ya, petunjuk hidupnya Rasulullah sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam hadisnya, ya, amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkataan itulah perkataan Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara yang bid'ah, karena segala yang bid'ah adalah suatu kesesatan. Itulah sunnah yang dimaksud. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Islam dalam segala aspeknya, ya, dalam segala permasalahannya. Nah, itulah yang menjadi panduan kita. Itulah yang menjadi konsep hidup kita dalam beragama. Nah, Imam Malik tanya, apa itu sunnah? Ya, kata beliau, mala ismalahu ghairu as-sunnah. Yang tiada lain, tiada lagi yang nama, ya, lahu, yang tiada namanya kecuali sunnah. Ya, apa maksud perkataan Imam Malik? Ya, sunnah itulah sunnah, yaitu konsep hidup Rasul, karena sunnah dalam bahasa at-tariqah, jalan, ya, al-masluka, yang ditempuh, jalan yang diikuti. Yaitulah sunnah itu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ini. Perkataan, perbuatan, nah, termasuk juga dalam sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, nah, serta ketetapannya. Itulah sunnah beliau. Jadi sunnah di sini bukan sunnah dalam definisi para fuqaha ahli fikih, yaitu yang dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, tapi ya tetap merugi ya. Kalaupun ya suatu sunnah, amalan-amalan nafilah, ya kalau tidak dikerjakan memang tidak dosa, tapi pasti seorang merugi karena banyak kebaikan yang dia tidak raih dengan meninggalkan hal itu. Nah, itulah sunnah. Jadi tidak ada nama ya bagi sunnah itu selain dari sunnah itu. Jadi sunnah itu adalah nama yang mendefinisikan sunnah itu sendiri. Nah, karena sunnah adalah jalan. Jalan siapa? Ya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan ahli sunnah karena mereka yang meniti jalan Rasulullah. Karena mereka yang berpegang teguh dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya, begitu. Maka tatkala ada seseorang mengaku sebagai ahli sunnah, tapi dia tidak mengikuti jalan Rasulullah, tidak mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah, tidak mengikuti konsep hidup Rasulullah, maka tentu adalah hal itu suatu kedustaan dan kepalsuan. Ya, dan itu kebohongan. Dan semua orang ya waliyazubillah bisa berbohong. Tapi yang sulit mencarinya adalah kejujuran dalam ucapan dan keadilan tadi. Kejujuran itu dibukti dengan apa? Bukan dengan ucapan, dibuktikan dengan pelaksanaan. Nah, maka jika seorang sebagai ahli sunnah, ya buktikan akidahnya sesuai dengan akidah Rasulullah. Jika dia mengaku sebagai ahli sunnah, ya buktikan bahwa amalannya berusaha mengikuti amalan Rasul dan terus berusaha. Sangat peduli dan perhatian terhadap ya mengikuti sunnah. Jangan asal-asalan. Jangan menambah-nambah. Ya. Jangan mengurangi dan menambah. Mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jika mengaku sebagai sunnah, teladani akhlaknya. Nah, bagaimana akhlak perilaku beliau SAW dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Jika mengaku sebagai sunnah, maka ikuti tata cara Rasul dalam berdakwah. Nah, ini adalah ya konsekuensi dari nama ahli sunnah itu sendiri. Jadi bukan sebuah ya atau suatu pernyataan tanpa konsekuensi. Ya. Oleh karena itu, beliau membaca, lihat bagaimana kejelian Imam Malik rahimahullah dalam beristinbat, dalam
berdalil. Tatkala menyebutkan sunnah, ya, dan itulah tiada lain namanya kecuali sunnah, jalan Rasulullah SAW, jalan hidupnya. Beliau menyebut ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Bahwa kata Allah, wa anna hadha sirati, dan inilah, hadha isim isyarah yang menunjukkan pada hadha dan inilah. Apa inilah? Yaitu apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan hadis. Ya, petunjuk. Nah, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, jadi petunjuk yang diturunkan oleh Allah yang menjadi landasan, sehingga barang siapa yang mengikutinya tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Wa anna hadha Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan Al-Quran dan sunnah ajaran Nabi, terbaik dari hadis-hadisnya, perkataannya, itulah menjadi konsep, itulah menjadi ajaran Rasulullah SAW, itulah menjadi landasan dalam beragama, dan itu secara keseluruhan dinamakan sunnah. Karena itulah yang menjadi, ya, pedoman hidup, itulah yang menjadi landasan hidup, itulah menjadi jalan yang kita ikuti di dalam beragama. Nah, baik. Nah, yang demikian itu kata Allah, wa an hadha as-sirati mustaqim. Itulah jalanku yang lurus. Subhanallah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya. Karena di dalam ayat tersebut Allah menisbatkan jalan itu kepada dirinya sendiri. Sirati. Wa anna hadha sirati. Jalanku. Balik suatu kemuliaan, yaitu kebenaran. Karena segala yang disebutkan kepada Allah dalam bentuk makna seperti ini, segala sifat yang disebutkan kepada Allah, ya, maka itu adalah suatu kebaikan. Nah, itu suatu kemuliaan. Wa an hadha sirati mustaqim. Nah, dan itu pula yang kita senantiasa memohon kepada Allah, ya, untuk bisa mengikutinya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa an hadha sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku. Bagaimana kondisi jalan itu? Mustaqiman, lurus, tidak bengkok. Lurus. Ya, mustaqiman. Dan jalan yang mustaqim itu biasanya jalannya luas. Nah. Dan sirat itu biasa jalan yang luas dan lurus. Nah, sehingga apabila seorang masuk ke dalam tersebut terus berjalan sampai ke ujung perjalanan tersebut, dia, ya, seolah masuk dan tenggelam dalam jalan tersebut. Saking luasnya terlihat, ya, di ujung jalan tersebut dia sampai kepada titik akhir, sehingga seolah jalan tersebut telah menutupi dia. Nah, sehingga dia masuk ke dalam jalan tersebut. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Jalan yang lurus. Apa itu? Ya, sunnah Rasulullah SAW. Apa yang maksud dengan sunnah tadi? Ya, Al-Quran dan hadis-hadis beliau yang menjadi pedoman hidupnya, yang menjadi jalan kehidupan Rasul, konsep kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu pula yang diperintahkan, yang dikatakan Nabi SAW hadisnya, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Nah, ikutilah sunnahku. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mustaqiman. Jadi sifat jalan tersebut mustaqim, lurus. Fattabi'u. Lalu tugas kita, kewajiban kita apa? Allah perintahkan fattabi'u. Ini perintah. Perintah hukum asalnya wajib. Berarti wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti, ya, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jalan Rasulullah? Yaitu sunnahnya. Dan sunnah tersebut jalan yang lurus. Ya. Maka barang siapa yang mengikutinya, dia akan selamat. Kemudian ternyata
ada di sana jalan-jalan yang lain. Allah tidak menyebutkan wala tattabi'ut turuq wala tattabi'us subul. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sirat itu, ya, lihat diperhatikan. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadha as-sirati mustaqiman. Nah, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ila siratin mustaqim. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima wa yahdi ilaihi siratan mustaqima. Juga disebutkan siratan mustaqim, orang yang beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguh kepadanya, tawakal kepadanya, berpegang teguh dengan agamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam rahmat-Nya dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan akan menunjuki ilaihi, ya, kepadanya, yaitu jalan siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Di sini disebutkan juga sirati, jalan. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan juga ihdinas siratal mustaqim. Nah. Nah, subhanallah. Kemudian disebutkan, ya, sifatnya mustaqim, lurus. Oleh karena itu ikuti jalan tersebut. Nah, ternyata ada jalan-jalan yang lain yang banyak sekali di luar jalan tersebut. Ya. Kemudian disebutkan wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan yang lain. Kenapa demikian? Kenapa dilarang? Fatafarraqa bikum an sabili. Karena bila kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus tadi, yang demikian itu pasti akan memecah belah kalian, ya, di dalam mengikuti sabilihi, jalannya. Jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus tadi. Nah, sabil. Qul hadhihi sabili, dalam ayat lain disebutkan qul hadhihi sabili, dinisbatkan kepada Allah, sabili. Di sini disebutkan juga kepada Allah sabilihi, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalannya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala dan otomatis jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada jalan-jalan yang lain yang banyak yang bersimpang siur. Dan itu tidak lurus, bengkok jalan itu semuanya. Ya, yang lurus hanya satu. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebagian hadis, Nabi tatkala duduk di hadapan para sahabat, menggaris di hadapan mereka, ya, sebuah garis yang lurus, ya. Kemudian menggaris di samping kiri kanan jalan tersebut, jalan-jalan atau garisan-garisan yang banyak. Kemudian Rasul mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman. Inilah jalan Allah, jalan yang lurus. Beliau ingin mengajak para sahabat untuk memahami, memberikan, ya, pendekatan dengan memberikan contoh, ya, pendekatan dengan memberikan contoh. Nah, jadi ada jalan yang lurus. Nah, ini jalan Allah. Kemudian ada di kiri kanan. Wa hadhihi subul, kata Rasulullah. Jalan yang di garis beliau di kiri kanan tadi, ini hadhihi subul, ini semuanya jalan-jalan yang lain. Nah, wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak atau selain dari jalan yang lurus tadi. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka semua hal itu akan memecah belah kalian dalam mengikuti jalan Allah. Ya, kewajiban kita mengikuti siratal mustaqim, ya, itu yang diperintahkan Allah, itu diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu muncul berbagai, ya, jalan-jalan yang lain itu asyubuhat. Dalam sebagian tafsir ulama disebutkan, ya, syubuhat. Syubuhat-syubuhat, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, ya, akidah-akidah yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, ya, jalan-jalan yang begitu banyak, ya, subulus syayatin, jalan-jalannya syaitan, yang semuanya dilandasi di atas ittiba'il ahwa, mengikuti hawa nafsu. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Nabi dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Nabi SAW mengatakan bahwa, ya,
jika kalian nanti, ya wahai para sahabatku, sebagian kalian ya panjang umurnya akan melihat banyak perbedaan di akhir zaman. Nah, maka jangan ikuti yang demikian itu. Akan tapi ikutilah sunnahku. Dan akan terjadi perpecahan yang banyak. Sampai disebut Nabi ya 73 dan satu yang selamat. Nah, yang satu yang selamat itulah yang jalan mengikuti jalan yang lurus yang sunnah ini. Inilah hadas sirati mustaqiman. Maka kata Nabi SAW, ya, tinggalkan. Ya. Dan bahkan Nabi menyebutkan bahwa 72 dari 73 tadi semuanya celaka. Kenapa? Karena telah menyimpang, telah mengikuti jalan-jalan yang selain jalan yang lurus tadi. Ya, na'am. Mereka telah diseret oleh hawa nafsu. Nah, maka Rasul berikan peringatan, fa'alaikum bisunnati, ikuti jalan sunnahku. Apa itu sunnah beliau? Inilah hadas sirati mustaqiman fattabi'uh. Ikutilah jalan tersebut, wajib. Walan tattabi'us subul, berarti haram mengikuti selainnya. Kendati ya disematkan kepadanya istilah-istilah yang islami, dinamakan dengan nama-nama yang menipu, ya, casingnya bagus, mengibarkan bendera-bendera yang mungkin bertulisan tulisan yang islami, kan begitu. Kemudian menamakan dengan nama-nama yang islami untuk daya tariknya, kan begitu. Tapi selama hal itu melenceng dari sunnah Nabi, maka itu termasuk ke dalam subul. Maka kewajiban kita mewaspadai dan meninggalkan hal itu. Jangan ikut-ikutan. Sebagai ilustrasi, jika jalan tol lurus, ya, ialah dari Mekah ke Madinah itu lurus. Ya. Lurus. Tol Madinah, Mekah lurus. Gratis. Ya. Barang siapa yang mengikuti jalan tol tersebut, maka akan segera sampai ke Mekah untuk bisa sampai ke Ka'bah. Solat di sana. Ya, solat Masjidil Haram. Tapi bila dia begitu ada ya, persimpangan, pertengahan jalan, dia ambil ke kanan atau ke kiri. Baik. Dan semakin dia mengambil jalan tersebut, ya persimpangan dia. Cabang jalan tersebut akan semakin membawa dia kepada tempat yang paling jauh, yang akan menjauhkan dia dari titik tujuan dia. Nah, terus. Nanti jalan yang lain lagi diikuti lagi. Maka dia tidak akan pernah sampai ke Mekah. Nah, itu sebagai ilustrasi. Artinya apa? Jalan Allah itu lurus. Ingin sampai ridha Allah, ingin sampai kepada surga Allah, ridha Allah. Ya kata Imam Junaid, kullu sabilin ilallah masdudun ila an tariqir Rasul SAW. Imam Junaid. Ya, yang banyak juga mengidolakan, bahkan menisbatkan diri kepada pengikut Imam Junaid. Ini Imam Junaid mengatakan bahwa kullu sabilin ilallah masdudun ila an tariqir Rasul SAW. Semua jalan yang menuju Allah, ingin sampai kepada ridha Allah, semuanya buntu, tertutup, tidak bisa dilewati. Kecuali hanya Rasul, jalannya Rasulullah SAW. Nah, jalannya Rasulullah SAW, tariqatul Rasulullah SAW, ya inilah, wa anna hadha sirati mustaqiman. Itu dijelaskan oleh Allah. Jalannya lurus. Nah, sehingga barang siapa yang mengikuti siratul mustaqim di dunia ini, dia bergegas, berlomba-lomba, tidak menunda-nunda, bersegera. Ya, satu demi satu mungkin dari ajaran Islam tersebut yang sesuai dengan sunnah Nabi itu dia ketahui, dia amalkan segera. Bergegas, tidak ditunda-tunda. Ya, dia waspada dari hawa nafsu, dari syahwat, maka bi'idznillah jalannya ya yang jalan mengikuti siratal mustaqim, sirat yang ada di akhirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam wal iyazubillah, yang pasti dilewati oleh setiap manusia. Ya, mereka ingin masuk surga harus melewati hal itu. Adapun orang kafir ya sebelum melewati sudah dicemplungkan ke dalam neraka wal iyazubillah. Tapi orang-orang yang masih ada secul keimanan yang ingin masuk ke dalam surga, ada jembatan, ada sirat di atas neraka jahanam wal iyazub yang bergejolak, yang wal iyazubillah kedalamannya. Nah, dan manusia ternyata tatkala itu berjalan sesuai dengan amalannya. Bukan dengan ya fisik dia, amalannya. Maka begitu
Ya, di antara mereka ada yang begitu cepat bagaikan kilat. Di antara mereka bagaikan hembusan angin yang kencang. Di antara mereka ada yang berjalan seperti lari seekor kuda yang kencang sekali. Yang begitu cepat. Ada yang berlari. Ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak. Ada yang begitu berjalan jatuh, naik lagi. Ada yang dicemplungkan. Waliyazubillah ke dalam neraka, waliyazubillah. Nah, ada korelasi antara jalan di dunia dengan akhirat. Barang siapa yang bergegas, bersegera mengikuti jalan yang ada di dunia ini, syariat Allah, Al-Quran, sunnah Nabi SAW, nah, maka bi'inillah, dia akan selamat dan akan melewati sirat yang ada di akhirat kelak. Oleh karena itu, para besar rahimakumullah, saya mengajak diri pribadi dan kita semua, mari bergegas mengikuti sunnah. Di zaman sekarang ini, kita harus memiliki prinsip yang tidak mengenal yang namanya toleransi dalam memegang prinsip akidah. Kalau kita toleransi dalam memegang prinsip akidah, agar semua orang senang kepada kita, dapat pujian dan juga apresiasi dari manusia sedunia ini, maka ya, silakan. Tapi harus siap mengambil resiko juga. Manusia di akhirat tidak akan bisa menyelamatkan Anda dari azab dan sanksi Allah. Ingin cepat masuk surga, ya ini jalannya. Tapi kalau ingin waliyazubillah, kita boleh untuk api neraka. Kalau ingin melewati neraka dulu, fadl, itu urusan Anda. Ya, waliyazubillah. Tapi siapa yang kuat? Maka jazaan wifaqah, balasan yang semisal. Cepat di dunia berjalan mengikuti siratal mustaqim, ya di akhir akan cepat juga. Lambat, malas, begitu juga. Nah, maka kata Nabi SAW, tajri bihim a'malahum. Manusia melewati sirat tersebut sesuai dengan amalannya. Sebagaimana mereka di dunia ini sampai pada derajat atau sampai pada ridha Allah, sampai meraih rahmat Allah. Kebahagiaan di dunia ini sesuai dengan juga kecepatan mereka, ya, keseriusan mereka di dalam mengikuti agama ini. Di dalam mengikuti sunnah. Agama ini yaitulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan melirik ke kiri dan ke kanan. Banyak sekali yang akan menggoda. Karena semua di setiap jalan tersebut ada syaitan yad'u ilaiha. Naam. Jalan-jalan yang banyak tadi, kenapa ini disebutkan dengan bentuk kalimat yang majmu', yang berarti banyak? Karena memang kebenaran itu hanya satu dan kebatilan itu sangat banyak sekali. Kebatilan tidak terhitung banyak. Ya, 73 sekte yang muncul atau kelompok yang muncul, satu yang selamat, 72 celaka. Itu semua pemikiran yang menyimpang, mengikuti hawa nafsu. Subul, syahwat, syubuhat. Maka kata Allah, jangan ikuti. Haram mengikuti. Karena larangan asal hukumnya adalah haram. Sebagaimana perintah asal hukumnya adalah wajib. Karena demikian itu akan memecah belah kalian dari mengikuti jalan kebenaran. Itu yang terjadi. Kenapa kaum muslimin suka diadu domba? Pecah belah, kenapa? Karena mereka tidak lagi mengindahkan wasiat Allah. Tidak lagi mengikuti tuntunan Rasul, kecuali yang minoritas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspada wahai kaum muslimin, maka mari kita bersungguh-sungguh di dalam mengikuti kebenaran, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebutkan di sini ansabilihi, yaitu sabil itu dalam bentuk kalimat mufrad, tunggal, satu. Karena memang jalan kebenaran itu hanya satu. Ya, jalan kebenaran hanya satu, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Sehingga juga dalam ayat lain disebutkan wa qul hadhihi sabili. Allah tidak menyebutkan qul hadhihi subuli, tidak. Qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ya. Nah, semoga ini menjadi renungan perhatian kita semua, dan menjadi juga peringatan kepada kita semua agar kita waspada, tidak tertipu dengan berbagai slogan, berbagai
pernyataan, tidak tertipu dengan casing yang begitu ya, Masya Allah, menakjubkan. Tapi lihatlah substansinya, ya. Oleh karena itu, mari waspada, tetap belajar akidah yang benar, belajar sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan demikian kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah berikan taufik, hidayah dalam kita bisa memahami, juga mengamalkan ilmu ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya guna memperdalam materi, silahkan untuk penelpon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Bapak Sabrin di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Silakan Pak Sabrin, pertanyaannya langsung disampaikan. Ini pertanyaannya menanyakan masalah sunnah bersiwak. Bagaimana hukumnya orang yang bersiwak setiap mau berdiri dari sholat, lalu memakai siwak dari kayu ara itu. Sedangkan pada bulan Ramadan, bulan puasa ini, yaitu ada larangan memasukkan suatu benda ke mulut dengan sengaja itu. Jadi tolong Pak Ustadz untuk menjelaskan dalilnya tentang siwak itu dan hukumnya dalam bulan puasa, selama berpuasa itu orang yang bersiwak setiap kali mau berdiri melaksanakan sholat. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada Pak Sabrin, barakallahu fiik ya, atas pertanyaannya. Semoga Bapak senantiasa dalam ya lindungan Allah, rahmat dan keberkahannya. Allahumma amin. Tentang masalah siwak, ya tidak diragukan di antara tuntunan Nabi SAW, beliau bersiwak ya sebelum sholat. Bahkan juga disebutkan beliau bersiwak sebelum ya berwudu. Dan itu hal yang anjuran, bukan hal yang diwajibkan. Karena Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Jika ya seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ya sebelum sholat atau ingin melaksanakan sholat. Karena siwak itu mutharatun lil fam, na'am, wa mardatun lirrabb, yaitu membersihkan mulut dan juga merupakan sebab meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika bersiwak di dalam bulan Ramadan, seperti juga yang mungkin dalam hal ini para ulama menjelaskan bagaimana menggunakan ya mungkin sikat gigi gitu ya. Sekedar hanya menggunakan hal itu, bersiwak, dan itu hanya kan tidak dimasukkan ke mulut dalam artian ditelan ya. Seperti itu. Karena bagian gigi bagian depan atau mungkin sedikit bagian dalam, tapi itu tidak ditelan. Tapi jika seandainya seorang mengkhawatirkan misalkan tertelan sesuatu, maka lebih baik tidak menggunakan. Seperti itu. Nah, jadi sekedar hanya menggunakannya tidak sampai membatalkan puasa, kecuali kalau sengaja dia bekas dari siwaknya dia telan. Ya. Seperti itu. Atau mungkin ya sisa dari air ludahnya yang mungkin tercampur dengan siwak tadi, sengaja dia telan. Nah, ini yang membatalkan. Alangkah baiknya jika seandainya dia khawatir yang demikian itu sampai tertelan, maka ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan.
Toh karena ya juga sesungguhnya bau yang keluar dari mulut seorang berpuasa itu bukan dari giginya, bau giginya, tapi adalah dari mungkin proses dari kekosongan ya perut tatkala berpuasa itu yang akan mengeluarkan aroma yang kurang sedap, dan tapi karena hal itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah ya, karena efek dari ketaatan kepada Allah ya. La khalufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu sangat ya dicintai oleh Allah, agak lebih harum di sel dari bau kasturi. Jadi intinya tidak ada masalah ya menggunakan siwak di siang hari. Sebagaimana juga seorang ulama dikatakan menggunakan ya sikat gigi ya, sampai juga yang mengatakan pakai menggunakan pasta gigi begitu, tapi lebih baik ditinggalkan, mungkin dikhawatirkan akan bisa ya tertelan begitu. Tapi kalau sekedar menggunakan sikat gigi tidak ada masalah. Nah, demikian juga masalah siwak tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Dengan Abu Alif di Kalimantan Utara Ustaz. Silahkan Pak Abu Alif. Ya, izin menanyakan Ustaz, itu ada doa yang ini yang kami tanyakan untuk dasar hadisnya Ustaz. Itu ada doa Allahumma a'tik riqabana minan nar wa riqa abaina wa riqa ummahatina, yang itu Ustaz, yang konteksnya bahwa Allah membebaskan setiap malam di malam-malam bulan Ramadan ini seseorang hamba dari api neraka. Mohon penjelasan untuk hadis dasar dari doa tersebut Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, nah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara ya teks hadis Allahumma a'tiq riqabana wa riqa'abana wa ummahatina minan nar, memang ya dalam, kalau kita perhatikan teks yang seperti itu memang tidak terdapat ya riwayatnya. Akan tetapi mungkin yang menyusun redaksi tersebut atau mungkin seorang yang berdoa, ya Allah, ya a'tiq riqabana, ya bebaskan, maksudnya ya bebaskanlah kami dan orang tua kami, ya kemudian juga bapak kami, orang tua kami, mungkin juga tambah dengan kaum muslimin dari api neraka. Nah, karena sesungguhnya kita semua ini ya sesungguhnya mendapat ancaman, ya illa man rahimallah, karena siapa di antara kita yang tidak berdosa, siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan. Jadi sesungguhnya kita tertawan gitu ya. Dan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, orang yang istiqamah, ya, maka kita memohon kepada Allah keselamatan dari api neraka. Yang ada redaksi Allah, kini adzabak yauma tab'atsu ibadak, ya, ya Allah, selamatkan aku dari ya azabmu, dan ya pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah, Allahumma ni arzuqal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal. Ya Allah, ya masukkan aku ke dalam surga. Naam. Naam, kemudian bimbing aku untuk melakukan amal-amal yang akan mendekatkan kepada surga. Kemudian juga selamatkan aku dari api neraka, dan juga bimbing aku untuk meninggalkan amal-amal yang akan mendekatkan ke neraka. Itu naam. Jadi adapun ya wallahu alam, kalau sekarang seorang berdoa ya Allahumma a'tiq riqabi au riqabaina wa ummahatina wal muslimin minan nar, tidak ada masalah insyaallah, karena secara makna, secara substansi maknanya tidak ada makna yang menyimpang, karena memohon keselamatan kepada Allah ya dari apa? Dari api neraka. Tapi tidak boleh katakan oh, ini teks doa Nabi, enggak boleh, karena riwayatnya seperti itu dalam kalimat tadi dengan susunan seperti itu tidak ada. Yang ada memang dari keumuman hadis yang menjelaskan bahwa walillahi utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan walillahi utaqa'un minan nar.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan, ya, minan nar. Wadzalika fi kulli lailah. Itu setiap malam Ramadan. Nah, maka berdasarkan hadis tersebut, ya, memohon kepada Allah untuk dibebaskan, untuk diselamatkan. Maksud dibebaskan itu diselamatkan, ya, dari api neraka. Jadi memang secara tekstualnya, teksnya memang tidak ada riwayatnya seperti dengan susunan tadi, tapi secara substansi tidak ada masalah. Maka kalau seorang ingin pun berdoa, ya, tanpa menisbatkan redaksi yang seperti itu kepada Rasul, tidak ada masalah insyaallah, karena itu, ya, doa yang baik seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kita akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari saudara kita Ramadan di Kalimantan Tengah kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Sebagian dari kita kaum muslimin di era-era ini bangga dan sangat mengidolakan Ibnu Sina karena ilmu-ilmu di bidang sains dan kesehatannya yang sangat membantu di bidang dunia kesehatan modern saat ini. Nah, apa akidah dari Ibnu Sina tersebut? Benarkah dia berakidah filsafat? Ustaz, silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kendati pertanyaan yang seperti ini mungkin sebagian sangat sensitif sekali, kan begitu. Tapi tidak ada masalah. Kita hanya menjelaskan secara data ilmiah, ya. Dan bisa yang mungkin kurang puas, ya, membaca biografi tentang Ibnu Sina, penjelasan para ulama yang di zamannya atau sesudahnya. Ya, jadi sesungguhnya kita tidak, ya, permasalahan ini bukan kita dalam rangka, ya, mencela, ingin menjatuhkan, ingin, ya, membunuh karakter, tidak. Tapi ini kita menjelaskan permasalahan sesuai dengan data ilmiah, ya, data yang ada dalam referensi-referensi para ulama klasik, ya, tentang bagaimana. Naam, Ibnu Sina orang yang cerdas, jenius, dan beliau yang ahli dalam, ya, kedokteran seperti itu, dan memang ahli filsafat. Bahkan di kalangan ahli filsafat mereka menamakan bahwa Aristoteles al-muallimul awal, guru yang pertama, kemudian Ibnu Sina al-muallimul tsani, guru yang kedua. Saking, ya, begitu menguasai ilmu filsafat, dan dia yang, ya, kembali menyusun teori-teori filsafat dari Ibnu Sina tersebut yang dipelajari dari, ya, Al-Farabi. Dia belajar di kitab Al-Farabi, dia juga seorang filsafat, ya, dan kemudian berusaha untuk diislamisasikan, sehingga sedikit dirubah istilah-istilahnya, nah, sehingga lebih islami. Maka muncul istilah filsafat Islam, kan begitu. Karena memang notabene-nya adalah beliau dari keturunan yang keluarga muslim, tapi ini memiliki keyakinan batiniyah. Oleh karena itu, bahkan akidah batiniyah yang mengaku sendiri bahwa ayahnya, orang tuanya dari keluarga al-Ismailiyah, al-Batiniyah. Ya, keluarga yang mengikuti ajaran atau doktrin atau mungkin raja atau pemimpin yang ada di zamannya itu. Seperti itu. Al-Batiniyah. Karena itu yang berkuasa tatkala itu, ya, di menguasai dunia Islam waktu itu. Nah, maka dia ada ahli dalam filsafat. Nah, ahli dalam kedokteran, seperti itu. Tapi dalam masalah akidah, sampai-sampai Abu Hamid Al-Ghazali sendiri dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal menyebutkan kurang lebih dari 20 permasalahan yang atau 10 permasalahan yang sangat, ya, mendasar sekali, ya. Kemudian dalam 3 perkara dia memvonis Ibnu sebagai kafir disebabkan 3 perkara itu. Ini Ibnu Abu Hamid Al-Ghazali. Dia mengatakan bahwa Allah itu, ya, alam ini qadim. Alam ini qadim. Qadim maksudnya bukan makhluk, berarti qadim. Kemudian Allah tidak mengetahui rincian-rincian perkara yang terjadi. Seperti itu. Ada satu lagi lupa saya. Nah, tapi adapun selebihnya
Dari perkara tersebut, beliau memvonis Ibnu Sina sesat karena penyimpangan tadi. Adapun 3 tadi, itu sebagai alasan beliau memvonis sebagai yang kufur begitu. Terlepas dari hal itu, dan juga para ulama yang lain di zamannya. Nah, data ini kita sampaikan berdasarkan data. Jangan nanti balasan, oh menghina. Tidak, bukan ini data. Silakan Anda yang ingin juga paham tentang masalah itu, kembali kepada baca. Nah, oleh karena itu, ya, dalam perkara akidah, dia bukan seorang imam. Dalam perkara memahami sunnah, bukan seorang imam. Ya, apalagi sampai mengidolakan. Yang diidolakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya. Dan ulama-ulama yang jelas akidahnya. Siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ulama-ulama Islam yang jelas akidahnya. Nah, maka jelas dalam konsep teologi beliau suatu kesalahan semua. Maka dia mengingkari sifat-sifat Allah. Akidah kaum filsafat itu mengatakan kenabian itu suatu hal yang bisa diusahakan, muktasabah istilahnya. Ya. Orang filsafat bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Mereka orang filsafat, Aristoteles, Sokrat, ya Platon dan yang sebelumnya dari filsafat Yunani, kendati para filsafat itu bukan dari kalangan orang Yunani saja. Filsafat bahkan disebutkan filsafat Aristoteles dan Platon yang demikian itu mereka ya mereka ambil dari teori-teori filsafat kaum Mesir kuno dengan Faraina, Fir'aun yang sebelum punya teori-teori filsafat itu yang diadopsi oleh Aristoteles kemudian dikembangkan. Kemudian di zaman terjadinya diterjemahkan kitab-kitab filsafat kepada Islam pada bahasa Arab di zaman Khalifatul Ma'mun mulai ya dibaca oleh sebagian kaum muslim terutama di kalangan Mu'tazilah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dibaca dan itu yang dipelajari seperti Al-Farabi, Al-Kindi. Nah, Ibnu Sina karena kecerdasannya itu dia baca kitab-kitab yang seperti itu. Nah, dan banyak berguru pada kitab Al-Farabi sebelumnya. Nah, itu mewarnai pikirannya. Tambah lagi orang tua dia keluarga dari yang dari keluarga yang mengikuti pemahaman atau doktrin Al-Ismaili Al-Batiniyah, sekte kebatinan Ismailiyah yang memiliki penyimpangan dalam berakidah. Adapun asma wa sifat, dia tidak mengimani sifat bagi Allah. Karena kaum filsafat tersebut hanya mengimani keberadaan secara mutlak. Keberadaan mutlak artinya keberadaan yang tanpa ada sifat dan hakikatnya. Hanya dalam semua ide imajinasi saja. Nah, seperti itu. Dan ini pembahasan telah dibahas oleh para ulama, ya kita khusus. Ya, oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan tadi, pernyataan dan prinsip akidah yang dia pahami, sampai-sampai Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal menyebutkan berbagai penyimpangan kesesatannya dan 3 poin dari penyimpangan tersebut jadikan sebagai bukti oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali tentang menjatuhkan vonis kufur kepada dia. Adapun selebihnya adalah bentuk kesesatan. Nah, ini kesimpulan. Jadi oleh karena itu nggak perlu mengidolakan hal-hal yang seperti itu. Cukup bagi kita orang-orang yang jelas mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya, para sahabat. Ya, jangan sampai kita membangun loyalitas di atas seseorang tokoh yang ahli dalam sebuah mungkin sains atau teknologi atau mungkin kedokteran dan yang lainnya, fisikan yang lainnya. Kemudian kita menutup mata dari perkara yang sangat esensial sekali, perkara yang sangat mendasar masalah akidah. Ya, tidak boleh seperti itu. Apalagi membangun loyalitas, permusuhan dan seterusnya. Apalagi mungkin marah tak dikritisi. Kenapa kita harus marah? Kenapa harus muncul fanatisme kita? Loh, kita menyampaikan kebenaran disebut dengan data ilmiah yang disebutkan oleh para ulama, bukan kebohongan dan kedustaan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka tidak perlu ada idola sana idola sini begitu. Cukuplah Rasul dan para sahabat, orang-orang yang selamat, orang-orang yang telah jelas keislamannya, telah jelas
keistiqomaannya, telah wafat di atas keistiqomaan tersebut, maka itu yang menjadi idola kita. Sungguh sangat mulia wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquhum 'ilman wa aqalluhum takallufan. اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم." Apalagi yang kita inginkan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa ingin mencontoh, ingin mengidolakan, ya, ingin mencontoh, ingin mencari panutan, ya, panduan, maka kata beliau, ikuti orang-orang yang telah meninggal, yang telah mati dalam Islam, telah meninggal dalam keistiqomahan. Siapa mereka? Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling suci hatinya, yang paling dalam keilmuannya, yang sungguh kesederhanaan dalam mengamalkan ajaran Islam. Tidak ada takalluf, mengada-ngada sesuatu yang tidak ada landasannya, membuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Apa yang datang dari agama mereka amalkan. Nah, seperti itu. Kemudian mereka dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabi, sebagai penolong pejuang-pejuang agama Allah. Ya, maka pelajari biografi mereka, kenali kehidupan mereka, berpegang teguh dengan konsep hidup mereka, karena sesungguhnya mereka telah berada di atas siratal mustaqim. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi, mari kita semangat untuk mengikuti generasi terbaik umat ini. Insyaallah kita akan selamat, ya, bersama, ya, mengikuti kebenaran yang telah diikuti mereka. Nah, demikian Allah wa'ala. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Satu lagi kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya seorang ibu rumah tangga. Kadang ada kekhawatiran dan ketidakyakinan apakah benar saya sudah menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara mengetahui dan barometer bahwa kita sudah menjalankan agama Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Silakan Ustaz. Nah, terima kasih. Ya, kepada ibu yang bertanya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, bagaimana barometer ya untuk standar untuk melihat bahwa seorang itu telah mengikuti ya ahli sunnati wal jamaah dalam beragama ini. Dalam aplikasi ya atau mungkin praktek keseharian kita dalam kita beramal, melaksanakan ibadah, tentu terjadi perbedaan ya. Terjadi ya satu dengan yang lainnya dari kalangan kaum muslimin ya. Karena tingkat keimanan, ketakwaan mereka tidak sama. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana mungkin berzakat, kemudian ya amar ma'ruf munkar dan menebarkan kebaikan ya, dan berbagai kebaikan dan ketaatan dilakukan. Terjadi perbedaan. Dan itu hal yang secara syariat memang begitulah realitanya. Karena iman bertambah dan berkurang, tidak sama. Ya tafadhalun nas ya. Adapun secara prinsip bahwa apapun yang kita lakukan dalam agama ini dengan segala keterbatasan kita, sholat kita, zikir kita, maka semua itu harus dibangun di atas akidah yang benar. Nah, maka untuk melihat, nah, untuk mengetahui apakah seseorang itu berada di atas jalannya ahli sunnati wal jamaah, ya, tidak cukup hanya melihat dari sisi mungkin amaliyah secara zahir saja, tidak cukup. Tapi dilihat dari sumber dan juga prinsip landasan dalam beragama tadi. Nah, maka yang pertama, landasannya ini yang pertama barometernya, apabila seseorang itu di dalam beragama ini secara umum, ya, dia mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, dan Al-Quran, mengikuti Sunnah, dan memahami, berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman, ya, sesuai dengan metoda yang telah
dipahami, yang diikuti oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul perintahkan hal itu kaum muhajirin wal ansar. Lihat, muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka. Naam. Karena itu yang dikatakan oleh Allah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ini digaris bawahi kalimat ihsan. Naam. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalida fiha abada dzalikal fawzul adzim. Ini standarnya. Jadi mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan apa yang dipahami kaum muhajirin wal ansar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan baik. Jadi kalau berpegang teguh Al-Qur'an sunnah kemudian dipahami dengan logika, pendapat ya masing-masing, maka ini tidaklah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan menjunjung tinggi Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah wahyu, sunnah wahyu. Itu adalah suatu yang sakral, yang suci, yang harus diagungkan, dimuliakan. Dan itu harus menghakimi akal kita, jangan dibalik. Ya, semua ahli bidah wal ahwa itu membalik masalahnya. Yang seharusnya akal di bawah, naqlun, yaitu wahyu di atas, ini dibalik. Ya. Akal yang di atas, wahyu di bawah. Artinya apa? Menghakimi. Ya, dihakimi dengan akal. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada pemahaman para salafus salih dalam memahami Al-Quran, yaitu kaum muhajirin wal ansar. Karena Allah yang mengatakan. Itu jaminan keridhaan Allah. Was-sabiquna al-awwalun, generasi pertama dan yang awal dan pertama. Ya. Dari kalangan siapa? Muhajirin wal ansar. Karena sahabat Nabi hanya ada dua golongan, muhajirin wal ansar. Tidak ada yang ketiga. Ya. Nggak ada abu-abu, nggak ada, jelas muhajirin wal ansar. Kemudian yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, semua yang mengikuti mereka dengan baik, terutama tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, tiga generasi yang mulia ini, kata Rasul, generasi yang terbaik umat Islam ini, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan masuk ke dalam makna ayat, walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang paling utama masuk ke dalam ayat adalah mereka generasi kedua, ketiga. Kemudian setiap orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kebaikan dalam apa? Dalam berakidah. Landasnya jelas, dalam beribadah. Mengaku sebagai ahli sunnah, tapi akidahnya mungkin akidah kaum Jahmiyah, mengingkari sifat-sifat Allah. Akidah mungkin kaum Rafidhah, yang mencela Al-Quran, yang mencela sahabat misalnya. Atau mengikuti akidah Qadariyah, yang mengingkari takdir. Dan mungkin ahlul kalam, yang mengkultuskan akal. Bukan ahli sunnah, karena dinamakan ahli sunnah. Ya, seperti itu. Kemudian tidak menyelisih perkara-perkara akidah yang telah disepakati ahli sunnah, yang telah jelas masyhur di kalangan mereka, ya, dalam masalah iman kepada Allah, dalam masalah rukun iman, terutama dalam masalah ya, sifat kepada Allah, masalah takdir, masalah sahabat, masalah imamah, kepemimpinan, bagaimana sikap pada pemimpin. Karena dalam hal ini telah melenceng, menyimpang dari sunnah kaum khawarij. Dalam masalah takdir menyimpang kaum Qadariyah wal Jabariyah. Dalam masalah sifat menyimpang kaum Mu'attilah Musyabbihah dengan berbagai ya, cabang-cabangnya. Nah, dalam masalah sahabat menyimpang kaum Rafidhah Syiah. Dalam masalah keimanan menyimpang kaum Murji'ah. Ya, dan Khawarij dan yang lainnya. Mereka ya bersih dari hal-hal yang demikian itu. Jadi akidah yang diikuti mereka, akidah yang sesuai dengan akidah para sahabat Nabi SAW. Nah, mereka lah. Adapun mungkin dan ibadah, ya tidak mengadakan dalam ibadah sesuai dengan sunnah tadi. Adapun keterbatasan kita, mungkin nggak kurang zikirnya, mungkin nggak kurang ibadah, mungkin amalan yang wajib saja, yang sunnah-sunnah mungkin, naam, dia ahli sunnah. Karena kalaupun mencukupkan dia dengan yang wajib, ikhlas, dia jujur, dia masuk surga. Ya, yang sunnah-sunnah itu sebagai ya kesempatan bagi kita untuk ya menambah amalan, dan itulah perbedaan, terjadi perbedaan tingkatan dalam keimanan dan amalan kedudukan seorang. Kan nanti juga terjadi perbedaan dalam pelaksanaan yang wajib. Nah, jadi itu yang mereka ahli sunnati wal jamaah. Jadi
tidak ada masalah kalau muncul perasaan seperti itu. Berarti itu ada ya teguran dan warning. Kita ini harus belajar lagi. Ya. Jangan mengaku ahli sunnah tapi ternyata akidahnya bukan akidah Rasul dan para sahabat. Aku akidah sunnah tapi amalannya ya amalan yang hanya tradisi budaya. Warisan para leluhur bukan warisan Rasulullah SAW yang mulia. Ini kan hal yang sangat menyedihkan jika kondisinya seperti itu. Nah, demikian ikhwatal iman kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus bersemangat dalam belajar. Karena bagaimana akan mengetahui ajaran Rasulullah, mengetahui sunnah Rasulullah, mengetahui akidah yang benar kalau kita tidak mau belajar. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.